pemirsa, waktu itu pernah ya kita mendengar kasus bahwa ada penyebaran daging celeng ya. Jadi sebenarnya orang-orang nggak tahu gitu ya bahwa memang daging yang dijual ini, lebih khususnya ke daging sosis ya, daging sosis yang dijual itu yang orang-orang mengira bahwa ini adalah daging sosis sapi, ternyata adalah daging sosis babi gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih penyebaran daging celeng ini di kalangan masyarakat? Kita sama-sama ya, pemirsa, ini dia liputannya. Penyebaran daging celeng di masyarakat. Pemirsa beriman, penjualan dan penyelundupan daging celeng atau babi hutan bukan menjadi hal baru lagi. Terlebih lagi dengan naiknya harga BBM di bulan November lalu, daging sapi yang dioplos dengan babi jenis celeng itu kini banyak dijual bebas di pasaran. Data dari Kementerian Pertanian atau Kementan menyebutkan, masuknya daging celeng ke kawasan Jabodetabek berasal dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kementan daerah Cilegon bersama polisi berhasil mengamankan penyelundupan daging celeng ilegal. Penangkapan terjadi di wilayah Pelabuhan Merak. Dari hasil penggebrekan, petugas menemukan 13 karung daging celeng dengan berat 2 ton. Daging-daging tersebut selain sudah berbau busuk, juga tidak dilengkapi dokumen sanitasi hewan dan tidak ada jaminan kesehatan dan bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, petugas kepolisian Resort Jakarta Utara juga menangkap pengusaha daging yang sering mengoplos daging sapi dengan daging celeng di rumahnya, daerah Jakarta Utara. Tersangka telah melakoni usaha tersebut selama 1 tahun. Daging celeng oplosan ini dijual bebas kepada penjual bakmi, bakso maupun catering di kawasan Jakarta. Seperti yang dituturkan petugas kepolisian Resort Jakarta Utara berikut ini. Penyidikan juga ternyata daging-daging babi liar tersebut dijual secara bebas kepada siapapun yang ingin membeli daging tersebut. Nah, salah satunya hasil penelusuran kami, ada beberapa pengusaha makanan yang telah membeli daging-daging liar tersebut atau celeng tersebut dari tersangka. Daging celeng tersebut didapatkan pelaku dari Lampung dengan harga Rp15.000 per kilo. Dengan harga daging sapi yang melonjak hingga Rp100.000 per kilo, dan dengan mengoplos daging celeng tersebut, tiap bulan tersangka bisa mendapatkan untung hingga Rp4 juta. Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian mencatat jumlah penyelundupan daging celeng atau babi hutan meningkat tajam di tahun 2014. Secara volume terjadi kenaikan hingga 200%. Sedangkan dari sisi frekuensi, penggagalan penyelundupan naik 55% dibandingkan tahun lalu. Selain penjualan daging celeng oplosan di sekitar kita, juga banyak terjadi transaksi antar sindikat penjual daging celeng. Namun transaksi mereka sangatlah ketat, karena hanya orang-orang tertentu yang dapat membeli daging celeng secara langsung dan dengan jumlah banyak. Tim Berita Islami masa kini berhasil mewawancari seorang pedagang daging yang sangat merahasiakan tentang penjualan daging celeng ini. Padahal beberapa waktu yang lalu telah ditemukan pula penyelundupan daging celeng di pasar ini. Nggak sembarang langsung masuk juga, Pak, dari sini. Maksudnya dari orang lain memasukin ke sini itu perantara Mas itu yang jual? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, itu kudu melalui dulu sama yang ini. Jadi nggak bisa menerima daging dari orang lain selain dari distributornya langsung ya? Iya. Dari orang pemotongannya itu ya? Jadi nggak sembarangan orang daging, apalagi daging celeng bisa dioplos, nggak bisa. Dijamin ya Pak? Dijamin ya? Ini dijamin, masa tambun enggak. Kalau pasar tambun persatuannya kuat kalau nggak gitu. Pemirsa beriman, lalu bagaimana pandangan Islam mengenai kasus maraknya penjualan daging celeng oplosan? Apabila seorang muslim menjalankan urusan perdagangan, baik itu pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, maka ia harus mengikuti syarat-syarat jual beli dalam Islam. Di antara persyaratan jual beli dalam Islam adalah barang yang dijual belikan harus bersih, maka tidak sah jual beli barang yang najis. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal untuk dimakan, sedangkan barang yang haram dimakan atau diminum haram pula diperjualbelikan. Yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. Dilarangnya menjual barang yang haram dimakan dikuatkan pula oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian ada sahabat yang bertanya,
Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Minyak ini biasanya digunakan untuk meminyaki perahu, kulit hewan, dan digunakan untuk bahan bakar lampu. Beliau bersabda, tidak boleh, itu haram. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaan orang Yahudi. Allah melaknat orang Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak binatang mereka cairkan dengan dipanaskan sehingga keluar minyaknya. Kemudian mereka jual dan mereka makan uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Bukhari 2236, Muslim 1581, Abu Daud 3486 dan yang lainnya. Pemirsa beriman, maraknya peredaran daging celeng oplosan hendaknya menjadikan kita untuk waspada dalam membeli bahan baku makanan, terutama daging. Dan bagi para pedagang juga harus menyadari bahwa barang yang mereka jual harus dipastikan kehalalannya. Karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat seorang yang menjual barang-barang haram dan memakan hasil penjualan tersebut. Maka dari itu, sebagai pedagang muslim, hendaknya kita bersikap adil kepada pelanggan kita dan barang-barang yang kita jual dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, ya seperti yang dijelaskan dari berita Islami masa kini, memang ada beberapa pedagang yang berlaku curang ya, yang akhirnya memang mungkin dalihnya itu ataupun alasannya adalah karena BBM naik sehingga bahan bakunya juga menjadi naik dan akhirnya membuat mereka membuat daging oplosan gitu. Tapi campuran daging oplosannya begitu berbahaya dan haram untuk kita makan sebagai seorang muslim atau muslimah gitu ya. Daging campuran antara daging babi sama daging sapi gitu, dan orang-orang menganggap itu adalah daging sapi. Kalau di dalam Islam sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa daging babi itu diharamkan ya. Nah kalau bisa pedagangnya gimana? Udah menjual daging babi terus menipu masyarakat lagi. Aduh, jangan sampai ini harus bertobat nih ya, harus tobat nasuha ya. Dan satu hal lagi memang kalau kita sebagai pembeli ya, mulai sekarang kita harus mulai lebih berhati-hati untuk membeli daging. Lebih jelas asal-usulnya untuk membeli daging juga hati-hati sekali karena ada beberapa oknum yang akan berlaku curang seperti ini tadi ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar ya dari hal-hal seperti ini. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan ya liputan tentang keutamaan surat Yasin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.